Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, man qutila duna ahlihi aw damihi aw dinihi fahuwa syahidun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita sebagai hamba yang dari waktu ke waktu merasakan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan syukur dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang sesempurna-sempurnanya atas segala keagungannya, atas segala kasih sayangnya yang terus menerpa kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang dengan iman dan Islam kita hadir bersimpuh di hadapannya untuk menjalankan kewajiban kita ibadah sholat Jumat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita adalah ditetapkan oleh Allah menjadi hambanya yang terus mengikuti sunnahnya, dan hingga akhir hayat kita istiqomah untuk terus meninggikan risalahnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib tak pernah bosan mengingatkan hadirin semua, kita semua untuk terus memperbaharui ketakwaan. Karena takwa inilah sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karena itu, waktu ke waktu marilah kita terus tumbuhkan dan hidupkan ketakwaan kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini ya, peristiwa genosida ya yang dilakukan oleh Zionis Israel terus terjadi. Ini sudah hari ke-42 ya. Di antara sebelumnya sebetulnya mereka telah melakukan serangan-serangan ya, kezaliman-kezaliman ya kepada kaum muslimin di Palestina. Hingga terakhir di hari ke-40 ya, di hari Rabu, korban sudah sampai berjumlah 11.500 ya. Dan di antaranya 4.500 itu adalah anak-anak, dan 3.500-nya itu adalah perempuan. Nah, ini terjadi, korban itu begitu besar karena ya, Zionis Israel menyerang itu tanpa pandang bulu gitu ya. Bahkan hingga sekarang ya, masjid ya, juga bahkan gereja ya, juga bahkan rumah sakit itu mereka bombardir. Dan ini terjadi ya di hadapan kita kaum muslimin ya, umat di dunia ini.
Bagi kita, mungkin sebagian di antara kita atau bagi beberapa orang melihat peristiwa ini, tentu itu menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Dan ada sebagian mungkin yang melihat ini sebagai sebuah penderitaan atau kekalahan. Dan ia mungkin melihat sebagai kontradiktif. Ia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan kemenangan dan pertolongan bagi kaum muslimin. Mengapa ternyata kaum muslimin di Palestina malah terlihat tertindas dan bahkan malah menjadi korban yang begitu banyak di antara kaum muslimin gitu di sana? Apakah ada kontradiksi antara janji Allah dengan kemenangannya dan pertolongannya dengan penderitaan dan kesulitan ini? Nah, tentu saja untuk menilai ini kita tidak bisa melihat satu waktu di antara waktu-waktu yang panjang, dan kita tidak bisa melihatnya hanya dengan pandangan zahir kita, karena kemenangan pada hakikatnya tentunya itu berbeda dengan kemenangan yang dipandang oleh pandangan manusia, yang ia melihat pada zahirnya saja, ia lupa pada hakikatnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita coba mengambil ibrah apa sebetulnya yang terjadi dengan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan oleh kaum muslimin saudara kita di Palestina, yang juga tentunya merupakan kesulitan dan penderitaan bagi kita semua. Sebelum masuk hal itu, di khutbah yang pertama khatib akan menyampaikan sebuah hikmah yang ini sangat berkaitan erat dengan hikmah dari apa yang kita saksikan saat ini, dan itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Buruz surat ke-85. Ini bercerita suatu kisah yang mengenalkan atau memberikan pemahaman kepada kita tentang hikmah suatu kemenangan. Disebutkan dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud. Telah binasa para pembuat parit. Di sini akan kita lihat mengapa mereka binasa. An-nari datil waqud. Mereka telah menyalakan api dengan kayu bakar di dalam parit tersebut. Kisahnya ini bisa kita simak dalam hadis riwayat Muslim nomor 3005. Dalam hadis itu diceritakan kisah yang panjang. Saya akan adaptasikan cerita tersebut, kisah tersebut, karena insya Allah hanya dengan kisah itulah kita akan memahami makna hikmah kemenangan yang disebutkan dalam surat Al-Buruj ini. Kisah ini berkaitan dengan seorang raja, raja di Yaman, raja Najran di Yaman. Ia punya tukang sihir yang sudah tua. Nah, tukang sihir ini ingin mengkader kelanjutan dari ilmu sihirnya, maka meminta kepada raja untuk didatangkan seorang pemuda atau ghulam. Maka pemuda didatangkan oleh raja tersebut, dan belajarlah pemuda ini kepada tukang sihir. Nah, tak kala sedang belajar sihir tersebut, pemuda ini di tengah jalan bertemu dengan seorang rahib atau pendeta, dan pendeta ini mengajarkannya, menasehatinya dengan nasihat-nasihat keimanan yang membuat ia tertarik, sehingga seringkali ia terlambat untuk menemui tukang sihir. Maka tukang sihir ini memukul pemuda ini, sehingga pemuda ini tak kala menemui rahib itu mengadukan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Maka rahib ini menasehati, "Wahai ghulam, bila engkau menemukan hal tersebut lagi, tak kala tukang sihir menanyakan, mengapa engkau terlambat, katakan engkau tertahan di rumahmu, di keluargamu. Dan bila engkau terlambat di keluargamu, katakan engkau tertahan bersama tukang sihir." Nah, suatu saat di kampung ada sebuah binatang yang menghalangi kampung tersebut Nah, lewatlah pemuda tadi dan melihat binatang tadi yang menghalangi penduduk kampung tadi, makhluk yang menghalangi penduduk kampung tadi, jalan menuju kampung tadi. Nah, sehingga pemuda tadi berpikir, inilah saatnya aku membuktikan, aku melihat mana ajaran yang benar, ajaran yang dicintai oleh Allah. Apakah ajaran yang diajarkan oleh rahib ini ataukah oleh tukang sihir? Lalu ia mengambil batu,
Lalu dengan batu itu sambil dia berdoa, ya Allah, jika ajaran rahib itu lebih engkau cintai, maka matikanlah, bunuhlah binatang ini sehingga penduduk kampung tidak terhalang jalannya. Dan jika tidak, maka biarkanlah ia hidup. Lalu dilemparkannya dan ternyata binatang tersebut mati sehingga penduduk pun bisa melewati ya, pintu tersebut. Nah, demikian ya, pendek cerita, ternyata pemuda tadi diberikan kemampuan ya. Nah, sebelum itu ia mengadukan kepada rahibnya ya, mengadukan peristiwa tersebut. Lalu rahibnya mengatakan, sungguh engkau telah mencapai lebih dari diriku, dan engkau pasti akan difitnah. Dan tak kala fitnah itu datang kepadamu, jangan katakan siapa aku. Nah, lalu pemuda itu akhirnya menjadi seorang yang terkenal ya. Karena apa? Karena dia diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyembuhkan penyakit kusta, buta gitu ya. Orang-orang datang padanya ya. Sampai suatu saat pembantu raja itu buta gitu ya, dan mendengar peristiwa ini dan akhirnya mendatangi pemuda tadi. Lalu ia berkata pada pemuda tadi ya, sembuhkanlah aku gitu ya. Nah, lalu pemuda tadi mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Tuhanku. Tuhanku katanya. Lalu pemuda tadi mengatakan, Tuhanku itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Bila engkau beriman kepadanya, maka ia akan menyembuhkanmu. Lalu ia pun beriman dan akhirnya ia sembuh dari kebutaannya. Pulanglah ya anak buah raja tadi, dan tak kala menemui raja, raja kaget. Ternyata pembantunya ini sembuh, dan dia mengatakan, siapa yang menyembuhkanmu? Ia mengatakan, Robbuka, Robbi, maaf ya, Tuhanku. Si raja, dia merasa dirinya gitu ya, aku yang menyembuhkanmu ya. Bukan gitu ya, tapi Robbi wa Robbuka, aku dan Tuhanmu. Kagetlah raja tadi, engkau mengakui ada Tuhan selain aku. Lalu disiksalah anak buah raja tadi ya, sehingga dia mengadukan ya bahwa siapa yang mengajarkannya adalah pemuda tadi. Lalu dipanggillah pemuda tadi gitu ya. Lalu ia pun disiksa, dan pada akhirnya karena siksaan yang begitu beratnya, pemuda tadi mengatakan rahib yang mengajarkannya, sehingga rahib pun didatangkan dan diperintahkan oleh raja kepada rahib untuk meninggalkan agamanya. Rahib tadi tidak mau, sehingga raja memerintahkannya untuk digergaji kepalanya sehingga terbelah. Dan saat itu juga raja meminta kepada pemuda tadi untuk meninggalkan agamanya, tapi pemuda Ghulam ini menolak. Sampai akhirnya raja tadi memerintahkan kepada punggawanya, bawa pemuda ini, bawa ia ke gunung, dan ancam ia, bila ia mau meninggalkan agamanya, biarkan ia hidup. Tapi kalau ia tidak mau meninggalkan agamanya, maka lepaskanlah ia, lemparlah ia dari gunung yang tinggi. Dibawalah pemuda ini ke gunung tersebut. Di tengah jalan, pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya. Sehingga gunung itu pun bergetar, sehingga penggawa-penggawa tadi terpental dan mati gitu ya. Sedangkan pemuda tadi kembali pulang. Raja kaget, tak kala pemuda ini ternyata masih hidup gitu ya. Sehingga ia marah lagi dan mengatakan kepada penggawa yang lain, bawa ia ke laut. Kata seperti halnya tadi di gunung ya. Bila ia tidak mau meninggalkan agamanya, maka lemparkan ia ke laut. Tapi kalau ia mau meninggalkan agamanya, maka biarkan ia selamat. Tak kala berada dalam bahtera, si pemuda tadi pun berdoa. Dan akhirnya ia pun ditolong oleh Allah dan ia kembali kepada raja. Lalu pemuda tadi menasihati raja tadi, engkau tidak akan mampu membunuhku. Kalau engkau ingin membunuhku, ada syaratnya. Si raja tadi mengatakan, apa syarat supaya aku dapat membunuhmu? Ia mengatakan, kumpulkan masyarakat di suatu tempat yang tinggi, dan ikatlah aku, saliblah aku. Lalu ambillah anak panah dari tempat panahku ini. Lalu tak kala engkau memanahku ya, dan yang memanah itu adalah raja tadi ya, maka katakanlah Bismillahi Rabbi Ghulam, dengan menyebut nama Tuhannya pemuda ini. Lalu raja pun melaksanakan hal itu. Dikumpulkannya masyarakat saat itu, dan disalibnya pemuda tadi, dan dipanahlah sambil raja tadi di hadapan masyarakat
ya mengatakan demi ya Bismillahirrahmanirrahim, demi Tuhannya pemuda ini, maka panas pun melesat mengenai pelipis pemuda tadi dan akhirnya pemuda tadi pun meninggal. Tapi tak kala pemuda itu meninggal, apa yang terjadi? Masyarakat yang ramai yang menyaksikannya berteriak, amantu birabbil gulam, amantu birabbil gulam. Aku beriman kepada Tuhannya pemuda ini, aku beriman kepada Tuhannya pemuda ini, gitu ya. Sehingga hal itu membuat punggawa ya raja kaget, gitu ya, dan mengatakan inilah yang kita khawatirkan. Tak kala mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu pula akhirnya raja mengumpulkan masyarakat itu dan memerintahkan kepada para punggawanya untuk membuat parit. Dan disinilah kisah itu dimulai di dalam surat Al-Burud ini. Qutila ashabul ukhdud. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka tak kala masyarakat tadi dimasukkan ke parit dan akhirnya an-nari dzatil waqud, api pun dinyalakan. Kayu bakar tadi menghabiskan seluruh penduduk yang beriman saat itu. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dan saat itu mereka, para ashabul ukhdud ini, pemilik parit, mereka menyaksikan sambil duduk. Nah, disinilah kita lihat idhum 'alaiha suhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa, memberikan penderitaan kepada kaum mukminin karena apa? Karena keimanan mereka kepada Allah Rabb yang pemilik keagungan. Nah, lalu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Kita lihat innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hari. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, memberikan penderitaan kepada orang-orang mukminin, laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya bagi mereka azab jahannam dan neraka yang menyala-nyala. Inilah ancaman bagi orang-orang yang membunuh kaum mukmin. Dan Allah menjanjikan innalladzina amanu wa amilus solihati. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan itulah dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang hakiki. Itulah kemenangan yang besar. Yang pada zahirnya mereka terbunuh, mati, gitu ya. Tapi pada hakikatnya ia merupakan pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak dalam kisah-kisah para pemenang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi berakhir dalam kematian. Bahkan itu terjadi pada para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan kita juga ketahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan sahabat juga di awal di Makkah diawali dengan syahidnya para syahidin, ya, syuhada, ya, seperti keluarga Amal, ya, Sumayyah, Yasir. Nah, tiada lain, itu bukanlah sebuah kekalahan. Pada hakikatnya itu adalah sebuah kemenangan. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kalian katakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Dan di ayat lain, wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya. Nah, ia di sisi inda rabbihim itu yurzaqun, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka farihin, mereka bergembira. Dan rahimahullah, tentunya kemenangan yang paling besar yang telah dikobarkan oleh para syuhada Palestina adalah bagaimana kobaran semangat mereka yang telah menyentuh
sanubari kita, semangat juang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja kobaran semangat ini tidak bisa disampaikan oleh khutbah-khutbah, oleh buku-buku, oleh tulisan-tulisan, tapi itu bisa dikobarkan oleh terkorbannya nyawa, tercabutnya nyawa dari para syuhada. Oleh karena itu, tentunya bagi kita kaum muslimin, kita sama-sama mendapatkan ibrah, pelajaran, semangat, dan juga kita mendoakan yang menolong dengan segala kemampuan yang kita bisa lakukan. Karena ini adalah bagian ya dari episode hidup yang harus kita jalani dengan kesungguhan dan perjuangan. Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan, man qutila duna malihi, siapa saja yang terbunuh dalam mempertahankan hartanya, wa man qutila duna ahlihi au damihi au dinihi, dan barang siapa yang ia terbunuh dalam mempertahankan keluarganya, mempertahankan dirinya sendiri ya, nyawanya, jiwanya, dan juga mempertahankan agamanya, maka ia adalah syahid. Rahimakumullah, marilah kita sama-sama di akhir khutbah ini untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang maha mengabulkan doa kita, yang maha mendengar, mengabulkan doa kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr, kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kaum muslimin seluruhnya ya Allah. Ampuni atas ketidakpedulian kami ya Allah, ampuni atas ketidakmampuan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi semua kaum mukminin dan mukminat, walil muslimin wal muslimat, wa alif baina qulubihim, ya Allah satukanlah hati-hati kaum muslimin semuanya ya Allah, kaum mukminin semuanya ya Allah. Satukanlah hati para mujahidin Palestina ya Allah, satukanlah hati masyarakat kaum muslimin Palestina ya Allah dan para pemimpinnya ya Allah, dan satukanlah hati para pemimpin kaum muslimin di dunia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah wa aslih data bainihim, ya Allah perbaikilah urusan-urusan kami ya Allah, kaum muslimin ya Allah. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim, ya Allah tolonglah kami ya Allah dan tolonglah mereka ya Allah. Muslimin Palestina ya Allah dan juga para mujahidnya ya Allah, tolonglah mereka atas musuhmu ya Allah dan musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma al-an kafarata ahlil kitab alladina yasuduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak wa khalid baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wanzil bihim ba'sakal ladzi la taruddu anil qaumil mujrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu salin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim